Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa bin nadri ma qaddamna li ghaddina irsyadan lana linaili jannatihi wa maghfiratihi wa ridwanihi min indi ilahina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Pak Sumanto, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita memohon kepada Allah agar seluruh ibadah kita, sholat kita, puasa kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Atas nama pribadi dan sekaligus pimpinan pusat Muhammadiyah, mohon maaf lahir batin ya, pada bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, mungkin ini tidak satu ya, kalau tiga begitu mungkin lebih enak ya. Ya. Jadi ini agak dikecilkan sedikit barangkali ya, supaya tidak kalau kita keras suaranya kemudian dengung itu. Tadi yang dibaca di ayat 18 surat Al-Hasyr sampai kemudian terakhir, ya, Allah merintahkan untuk bertakwa dan masing-masing melihat apa yang telah dilakukan untuk ligot, untuk hari esoknya. Yang di dalam tafsir At-Tabari, ligot itu dimaknai liyaumil qiyamah, untuk kehidupan di akhirat yang dimulai dengan hari kiamat. Ya. Nah, artinya kita diajarkan untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarang. Lalu kita diperintahkan mengevaluasi perjalanan takwa kita itu untuk kehidupan kita di akhirat. Bahkan juga setelah evaluasi itu, ya, diulang lagi untuk tetap bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Disambung lagi wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Nah, apa yang telah lalu dari takwa kita itu kita evaluasi, ligot untuk hari-hari berikutnya, dan puncaknya untuk kepentingan kita di akhirat. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal. Ya. Lalu kita punya tradisi untuk silaturahim.
yang silaturahim secara khusus ketika itu terjadi atau kita lakukan sesudah bulan Ramadan di bulan Syawal itu disebut dengan istilah halal bihalal. Majalah Suara Muhammadiyah itu memuat itu tahun 2023 istilah ini halal bihalal. Tapi istilahnya alal ba'alal. Ya, inilah cara Muhammadiyah untuk dengan pelan-pelan ya memberikan pemahaman yang ketika itu tentu lebih terpusat di Jogja, yang orang-orang Jogja itu punya dialek yang khusus. Ya, kalau dalam bacaan kita syariah, orang-orang Jogja itu menyebut saringah. Mungkin mengucapkan halal bihalal itu juga persoalan, lalu diubahlah dengan alal ba'alal. Ya. Nah, sehingga hari ini kita lakukan halal bihalal. Ya. Mari kita kembali ke surat Al-Hasyr ayat 18 tadi. Ya. Kita evaluasi ibadah kita di bulan Ramadan untuk hari esok kita, untuk di bulan Syawal dan seterusnya, dan kepentingannya yang lebih besar untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Nah, di bulan Ramadan itu kita sebut sebagai Al-Madrasah Ar-Ruhiyah. Suatu sekolah yang bersifat kejiwaan, menata jiwa kita. Ya. Jiwa kita tata dengan berpuasa. Puasa itu sebenarnya kita meninggalkan ya sesuatu yang sebenarnya halal. Makan minum itu halal, dibolehkan. Ya. Menyalurkan libido seksual suami istri itu boleh. Tapi mulai min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, hal yang halal itu kemudian tidak kita lakukan. Kita tunda. Kita tunda. Makan, minum tentu nikmat. Lalu kita tunda sampai maghrib. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya itu ketika berbuka ya itu nikmat. Ya. Karena itu sebenarnya ibu-ibu, kalau waktu berbuka itu tidak perlu dimasakkan yang terlalu enak-enak. Karena enggak enak pun itu tetap saja nikmat. Ya. Baru kalau sahur itu perlu yang nikmat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sekalipun begitu, karena kita sudah bisa menahan diri, ya, jadi menahan diri dari makan dan minum tadi itu, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ya jangan kemudian ketika berbuka itu lepas kendali. Kalau lepas kendali, nggak ada lagi istilah takjil, tapi langsung kemudian ya ambil piring. Nah, bahkan akhirnya piringnya itu tidak tampak lagi pinggirnya. Belum lagi piringnya sangat lebar. Nah, itu namanya puasa balas dendam.
Nah, puasa balas dendam tidak sehat. Itu nanti dari segi lambung itu rusak, ya. Karena itu juga diajarkan takjil, ya. Jadi makan yang manis-manis terutama kurma, ya. Kemudian minum, ya. Nah, setelah itu sholat maghrib. Nah, itu puasa yang diajarkan termasuk berbukanya. Kalau puasanya balas dendam, maka bukan puasa itu memberikan kesehatan, tapi justru kemudian menyebabkan lambung itu kemudian menjadi rusak karena belum siap. Tiba-tiba harus menampung makanan begitu banyaknya, ya, nggak ada prosesnya itu langsung harus kemudian tidak lagi pakai pelan-pelan kemudian cepat, tapi langsung diproses. Nah, jadi menahan diri seperti itu. Yang pada dasarnya hidup itu memang menahan diri. Ya, kata Nabi, kalau engkau tidak malu, fasna masyita. Kalau engkau tidak malu, ya lakukan apa saja, terserah. Ya. Nah, kenapa? Ya, hidup itu menunda untuk kenikmatan yang lebih besar. Kenikmatan yang lebih besar itu di akhirat, di surga, termasuk dan khususnya nanti ketika bertemu dengan Allah. Ya. Nah, kalau kita hidup itu kita teguk semua kenikmatan-kenikmatan, ya, maka kita akan kehilangan kenikmatan yang lebih besar, ya, yang lebih dahsyat, yaitu di akhirat. Ya, jadi intinya hidup itu menahan diri. Orang yang bisa menahan diri itu artinya orang punya kecerdasan emosional, ya, kecerdasan emosional, jiwanya dikendalikan. Nah, tadi wal tandur nafsum ma qaddamat lighad tadi di situ. Nah, karena puasa itu adalah al-madrasah ar-ruhiyah, maka bagaimana kemudian mengelola jiwa kita? Maka Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran. Ya, bulan Al-Quran. Ya. Diturunkan Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Nah, pada umumnya kita lebih banyak ngaji baca Quran itu ketika Ramadan. Maka bagaimana kebiasaan itu supaya menjadi akhlak kita, menjadi perilaku kita, sehingga terus dan terus di bulan Syawal dan seterusnya nanti sampai bulan Ramadan berikutnya kita tetap berhubungan dengan Quran. Ya. Kenapa Ramadan itu dijadikan bulan yang disebut dengan bulan Quran? Ya karena mengelola jiwa itu harus dengan petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah itu ada di Al-Quran. Yang dalam banyak hal kemudian diberikan penjelasan, diberikan rincian oleh hadis-hadis Nabi, oleh sunnah-sunnah Nabi. Ya. Dan mengapa harus Quran? Ya, karena Quran itu salah satu fungsinya, pokoknya ini pengajian tanpa ada intermezzo. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin tertawa, silakan tertawa, nggak usah nunggu saya bikin intermezzo. Ya,
Ya asal tidak terus-menerus ya. Kalau tidak terus-menerus nanti harus bersama saya kita turunkan di lawang sana ya. Kalau tertawa terus-menerus. Ya. Nah, Quran itu salah satu fungsinya itu sebagai syifa. Syifa. Syafa yashfi syifaan. Syifa itu artinya yang pertama proses untuk menyembuhkan itu disebut dengan syifa. Yang kedua, kesembuhan itu sendiri juga disebut dengan syifa. Dan satu-satunya ya yang bisa memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Karena itu dokter itu hanya sekedar untuk memberikan resep, memberikan obat. Ya, tidak ada jaminan obat itu menjadikan orang sembuh. Tidak ada jaminan. Ya. Nah, secara sunnatullah kalau obatnya cocok itu akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Ya. Allahumma anta syafi la syifa illa syifa'uk, kan begitu. Ya Allah, engkaulah zat yang memberikan kesembuhan. Tidak ada kesembuhan, tidak ada penyembuhan kecuali dari engkau. Ya. Nabi Ibrahim ya itu menggantungkan untuk kesembuhan itu kepada Allah. Di surat Asy-Syu'ara ya, ayat 80 Nabi Ibrahim mengatakan fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit maka Allah lah, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ya. Yasfin, ya, tulisannya enggak ada ya-nya di situ di akhir yasfini, ya, sebenarnya maksudnya yasfin itu yasfini, ya, maka dialah yang memberikan kesembuhan untukku, nah, gitu ya. Nah, di Quran itu ada 4 kata syifa, ada kata 4. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu untuk kata syifa, ya, itu ada 4. 1 di surat Yunus, ya, surat ke-10, ayat ke-57. Yang kedua, di surat An-Nahl, surat ke-16, ya, ayat 69. Yang ketiga, di surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat 82. Dan yang keempat ada di surat Fussilat, surat ke-41 ya, ayat 44. Nah, jadi di dalam Quran itu ada kata syifa jumlahnya 4 di surat-surat tadi. Surat Yunus, surat An-Nahl, surat Al-Isra, dan surat Fussilat. Ya. Menariknya, ya, dari keempat tadi, 4 surat tadi, 4 ayat tadi itu, tiganya, itu kata syifa itu sebagai salah satu fungsi Al-Quran.
Sedangkan satu yaitu di surat An-Nahl, itu syifa itu dihubungkan dengan fungsi madu. Nah, yang tiga dihubungkan dengan Quran. Ya. Quran itu untuk jiwa kita, bukan untuk fisik kita. Ya. Sedangkan madu, ya kita minum. Maknanya apa? Maknanya, ya, menjaga jiwa kita itu ya, 3 kali dibanding dengan menjaga fisik kita. 75% usaha kita itu harus untuk menjaga jiwa kita. 25% baru untuk ngurus fisik kita. Ya. Nah, kenapa? Ya karena sakit fisik itu pada dasarnya implikasi dari sakitnya mindset, pandangan, pikiran, jiwa kita. Ya. Ada orang yang sakit dibawa ke dokter, dari segi fisik tidak ada sakitnya. Ya. Tapi karena jiwanya merasa sakit, nah, lalu timbullah gejala fisik itu. Ya. Sehingga dalam pandangan Islam itu, ya, manusia yang terdiri dari 2 komposisi tadi, ya, jiwa dan juga fisik, ya, itu yang diutamakan adalah jiwa. Ya. Sehingga tidak lagi cocok konsep mens sana in corpore sano. Itu konsep dari seorang filosof Yunani namanya Aristoteles. Mens sana in corpore sano, ya, itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab al-aqlus salim fil jismis salim. Mana yang utama kalau seperti itu? Yang utama fisik, kan begitu. Kalau fisiknya sehat, jiwanya sehat. Ya, jiwa tergantung pada fisik. Ya. Nah, oleh seorang pemikir Islam namanya Ibnu Sina, ya, itu ditolak, dibalik. Bukan mens sana in corpore sano, tapi mens sano in corpore sana. Ya. Kalau ini salah kan sampean juga nggak ngerti ya. Saya juga nggak ngerti kok ya. Apa memang harus begitu? Mens sana in corpore sano, mens sano in corpore sana. Ya. Ya. Tidak al-aqlus salim fil jismis salim, tapi al-jismus salim fil aqlis salim. Ya. Sehingga fisik kita itu ngikuti jiwa kita, ya, ngikuti jiwa kita. Ya. Karena itu jangan pernah punya pikiran, termasuk pikiran itu kemudian ditampakkan dalam bentuk ucapan, yang itu menunjukkan pesimistis, menunjukkan hal-hal yang tidak baik. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, dan ini biasanya kalau orang mondok di Gontor itu ini yang diajarkan paling awal ke santrinya, man jadda wajada. Nah,
Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan memperoleh ya, hal yang disungguhi tadi. Ya, itu nggak ada dimensi akidahnya. Mestinya begini, man jadda wajada insya Allah. Nah, harus digantungkan kepada Allah. Kita bisa insya Allah. Nah, gitu. Kadang-kadang kita gunakan kata insya Allah itu untuk hal yang misalnya diundang. Batin kita ini sudah menolak undangan itu, lalu kita katakan insya Allah. Padahal sudah ada di sini jiwanya, sudah dibangun untuk tidak hadir. Ya. Dan ini kalau kita gunakan untuk hal yang positif tadi, itu relatif hampir 80 sampai 90% itu terjadi. Mohon maaf, saya berusaha mengamalkan itu. Kalau diundang, ya Pak nanti jam 8 malam Bapak mengisi kajian. Saya jawab ya, insya Allah ya, saya jam 7 malam lebih 45 menit sudah di tempat. Ada 15 menit ya sebelum dimulai. Itu relatif terjadi hampir 80%, 50%. Ya, karena kita berpikir positif tentang insya Allah tadi. Ya, ada ikhtiar dari kita, tapi keputusannya tetap di jalan Allah, di otoritas Allah. Insya Allah. Nah, jadi di situ. Nah, ini kan urusan jiwa kita. Soal kemudian kita melangkah, itu tubuh kita kan yang melangkah. Tapi di jiwa kita ini harus juga ada proyeksi ke depan untuk bahkan sampai pada waktu yang sebelum acara dimulai. Ya, jadi kan begitu. Tadi nyampe di sini juga sebelum jam 6 kan ya, jam 6 gitu ya. Ya. Walaupun tadi juga enggak ikut nyetir mobilnya ya, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu soal jiwa. Kan itu sekali lagi jangan pesimis hidup. La tai'asu mir rauhillah. Tidak boleh putus asa. Jangan digunakan ucapan-ucapan kita itu hal yang tidak baik. Ya, tidak baik. Ya. Didik anak-anak kita, cucu kita itu dengan pikiran positif. Ya, pikiran positif. Ya. Jangan lemah. Nah, jangan lemah. Nah, supaya jiwa kita kuat, ya, kita kembali kepada ajaran Quran tadi. Ya, syifa yang itu 75%, 3 kali harus kita lakukan untuk konteks psikis kita. Ya. Mengapa? Ya, karena perjalanan fisik kita itu sudah pasti. Sudah pasti. Yang asalnya dari tanah, ya kembali ke tanah. Enggak usah dirancang-rancang, enggak usah diproyeksikan dan sebagainya. Tetap akan ke kuburan, kan gitu ya. Ya. Nah, ini sebagian kita ini mungkin banyak yang sudah tua ya. Jadi jenengan ibu-ibu yang tua itu beli lipstik 1 pabrik ya, tetap tampak tuanya ya. Mau diapakan lagi? Kan begitu. Fisik boleh tua. Ya, fisik boleh tua. Tapi jiwa enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya. Saya secara fisik 72. Tapi kayak yang saya ucapkan enggak, saya 27.
Yang kedua, usia dalam arti sinun, karena dalam bahasa Arab itu ada umrun, ada kemudian sinun. Kalau sinun itu angka, ya, orang wafat pada usia 100 tahun. Nah, tapi orang itu masih bisa hidup lebih dari itu. Itu nanti disebut dengan umur. Ya. Nabi Adam secara fisik sudah wafat. Tapi dalam konteks umur masih hidup. Karena masih disebut oleh orang lain. Bisa karena amalnya baik, bisa karena amalnya tidak baik. Fir'aun tetap disebut. Ya. Jadi tetap disebut. Ya. Nah, Nabi memberikan penghargaan bukan pada sinun, kepada umur tadi itu dengan ungkapan khairukum, sebaik-baik kalian, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian itu orang yang umurnya panjang, ya, wa hasuna amaluhu, dan perbuatannya baik. Ya. Sebab begini, ya, Nabi tadi tidak menggunakan sinun tapi umur. Nah, karena itulah kita harus meninggalkan hal-hal yang baik, ya, dan yang baik itu moga-moga diteruskan oleh generasi berikutnya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Nanti ketika ditiru yang baik-baik itu kita dapat pahala. Nah, gitu ya. Sebaiknya kalau kita meninggalkan jejak-jejak yang tidak baik, nanti ditiru orang, ya juga begitu. Ya, orang terinspirasi karena perbuatan jelek kita ditiru. Maka inilah pengelolaan jiwa di situ, dikelola. Ya. Nah, ya. Ibnu Sina yang saya sebut tadi, itu dia dikenal sebagai komentator ulung, komentator pertama yang ulung terhadap falsafah Aristoteles. Sekalipun demikian, ia tidak sepandangan dengan Aristoteles dalam hal jiwa dan tubuh. Bukan mensana in corpore sano. Bukan al-aqlus salim fil jismis salim, tapi sebaliknya. Dia menulis banyak buku. Ada 2 buku pentingnya. Yang satu adalah Al-Qanun fit Tibb. Al-Qanun fit Tibb. Karyanya ini masih digunakan dalam ilmu kedokteran. Tahun 81 ingat saya. Ya, saya harus menulis makalah untuk studi di IAIN Sunan Ampel. Berkaitan dengan transplantasi. Lalu saya cari literatur untuk kedokteran itu ke perpustakaan UNER. Di situ saya menemukan Al-Qanun fit Tibb tadi. Kalau sekarang gampang, di HP kita tinggal itu akan keluar. Pada waktu itu tentu tidak bisa begitu. Itu. Dan karyanya Al-Qanun fit Tibb itu digunakan oleh ilmu kedokteran Eropa itu sampai 500 tahun. Ya. Nah, sebenarnya tidak cukup hanya menggunakan Al-Qanun fit Tibb. Karena itu lebih berbicara tentang
kesehatan dalam konteks fisik. Beliau menulis kitab yang lain namanya Kitabus Syifa. Syifa tadi ya, ada kata syifa. Kitabus Syifa, buku mengenai penyembuhan. Ya. Nah, yang Kitabus Syifa itu berkaitan dengan jiwa. Ya. Ada kajian falsafahnya di situ. Ada bahkan Kitabun Nafas. Bagian dari Kitabus Syifa itu ada Kitabun Nafas. Kitabun Nafas itu bagian tentang psikologi. Maka dua-duanya harus kemudian dipadukan, dan yang menjadi the first, menjadi yang pertama dan utama harus Kitabus Syifa. Karena bukan al-aqlus salim fil jismis salim, tapi al-jismus salim fil aqlis salim. Pak, ini pengajian kok kayak kuliah gitu. Enggak apa-apa, ya. Andai kata, tapi saya yakin tidak. Jenengan enggak ngerti, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya. Sebab ngaji itu yang utama bukan ngerti. Bukan. Yang pertama itu, ya, ada hadis Muslim begini. Ini saya ngaji insya Allah kuat sampai zuhur ya. Nanti kita lihat zuhur. Oh, jadi mindsetnya dibangun. Itu sampai yang tertawa itu, tersenyum itu sebenarnya jiwanya lemah. Karena itu sebenarnya Pak mosok sampai jam. Ya. Jadi di situ ya. Nah, sehingga di sinilah kita tadi. Nah, jadi bukan al-aqlus salim fil jismus salim, tapi al-jismus salim fil aqlis salim. Ya. Sehingga ini yang menjadi yang pertama yang harus kita tata tadi itu. Ya. Nah, agak sedikit terputus tadi ya. Kok pakai intermezzo itu bikin terputus ngajinya. Jadi ngaji itu yang utama bukan paham. Enggak paham enggak apa-apa. Ada hadis riwayat Muslim, hadis sahih tentu. Nabi mengatakan begini. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang menempuh perjalanan man salaka tariqan untuk yaltamisu fi ilman, untuk gampangnya untuk ngaji ya gitu ya. Ya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mempermudah. Ada tashil minallah. Sahhala yusahhilu tashilan. Allah memberikan kemudahan, betul-betul memberikan kemudahan ya ke jalan surga. Ya, salakatorikon ya. Kalau menempuh perjalanan kan berarti belum sampai. Belum sampai saja, itu sudah dimudahkan jalan ke surga. Gitu loh ya. Jadi andai kata ada yang sudah melangkah dari rumah, menstarter sepeda motor, menghidupkan mobil, akhirnya nggak sampai di sini, sudah masuk pada hadis tadi. Nggak ada kemudian setelah salaka itu kemudian wasola, nggak ada. Ya, nggak ada ungkapan begitu. Wong yang ngaji, yang datang, yang sampai saja belum tentu paham, apalagi belum sampai kan gitu. Jadi karena itu paham bukan yang penting. Masih ada lanjutannya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man inda. Dan tadi sambungannya ya, ketika menempuh perjalanan kemudian sampai dan itu fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu
Di bumi kita ini yang tertinggi Baitullah, ya, Al-Masjid Al-Haram di Makkah itu. Tapi masjid ini juga min buyutillah. Lalu Pak, kalau di luar ini apakah juga masjid? Ya, masjid kalau kita pakai hadis Nabi, ya, innama ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Sesungguhnya bumi ini dijadikan untukku oleh Allah, ya, dijadikan untukku masjidan sebagai tempat beribadah, tempat bersujud. Maka kita pakai ini berarti ini juga baitun min buyutillah. Jadi gitu. Barang siapa yang berkumpul, wa majtama qaumun, suatu kaum, ini Muhammadiyah di sini, Aisyah, kaum di situ. Lalu di sini ngaji, ya, ngaji. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain dan tidak bukan. Ya. Mereka yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Membaca, tadi dibaca surat Al-Hasyr ayat 18 dan seterusnya. Saya mulai dari ayat 18 tadi itu, satu potongannya saja. Ya, ini namanya yatluna kitabahu. Lalu kita kupas wa yatadarasunahu bainahum. Kita mengkajinya. Tidak lain dan tidak bukan, pada orang-orang yang seperti itu nazalat alaihimus sakinah. Ya, nazala dengan jaa itu beda. Nazala itu turun. Kalau jaa itu datang. Ya. Jaa belum tentu turun, tapi kalau turun itu mesti jaa. Mana yang lebih gampang? Jaa bukan turun dengan apalagi jaa itu naik, ya. Gitu ya. Yang lebih gampang turun. Dari nazalat alaihimus sakinah artinya ketenangan itu sampai kepada mereka dengan mudah. Nah, gitu ya. Jadi kalau sekarang kelihatan tenang begini, ini tanda-tandanya sakinah itu telah nazalat pada kita. Ya. Adapun tenang itu karena utek-utek HP, ya. Ya. Atau ngantuk, atau mungkin ngomong sendiri, ya. Ya, saya melihatnya kan tenang itu, ya. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Insya Allah di sini sudah saya tata, ya. Menghadapi apapun sudah saya tata di sini, jiwanya itu. Ya, tapi ini juga enggak mudah. Saya jadi dosen tahun 85. Itu kalau ngajar, pada waktu itu belum ada HP-HP segala, ya. Kalau tidak ngantuk mahasiswa, yang ngomong sendiri. Yang ngomong sendiri saya panggil, saya marahi. Yang ngantuk juga begitu, saya marahi. Itu tahun 85. Setelah itu 3 tahun lagi saya dapat beasiswa S2 dan nanti S3 juga ke Jakarta. Baru kemudian saya merasa ketika ada dosen menjelaskan itu, lalu ngomong sendiri dengan teman itu nikmat sekali, Pak, ya. Apalagi ngantuk. Ya, karena itu setelah itu saya ngajar, sudah saya biarkan saja. Mahasiswa ngantuk saya biarkan, mahasiswa ngomong sendiri saya biarkan, yang utek-utek HP saya biarkan. Ini sudah saya tata. Saya mikir masing-masing bikin takdirnya sendiri-sendiri. Yang utek-utek HP itu insya Allah nanti kalau tidak dia ya keturunannya itu akan buka kantor untuk HP. Syukur-syukur kalau bisa bikin Samsung, model Samsung, ya, syukur-syukur. Ya. Yang ngomong sendiri itu nanti ngomong dengan temannya dan sebagainya. Itu nanti menjadi penyiar televisi. Kalau tidak mungkin keturunannya. Ya. Nah, yang ngantuan itu nanti menjadi anggota dewan.
Saya dewan ya, bukan DPR ya. Nanti kalau DPR kena undang-undang IT ya. Jadi dewan ya. Jadi dewan. Nah, jadi di situ. Nah, ya, ini juga saya ceritakan pada mahasiswa. Ya, sakarmu gitu ya sudah. Kalau kamu diberi ilmu oleh Allah, ngantuk pun bisa diberi oleh Allah kan gitu ya. Jadi gitu. Lalu minggu berikutnya saya ngajar, lebih banyak yang ngantuk ya. Rupanya mereka sedang membangun takdirnya untuk menjadi anggota dewan. Ya sudahlah, ya sudahlah. Ya. Jadi itu. Nazalat alaihimus sakinah. Ini sudah yang kedua ya. Tadi tasil. Tasil thoriqil jannah. Allah memberikan kemudahan menuju ke surga. Yang kedua diberikan ketenangan. Tadi tenang itu urusan jiwa. Dan Quran karena yatluna kitabahu, ya, mentilawahkan kitab Allah, ya, berimplikasi pada sakinah. Ya. Lalu wa ghasyiyathumur rahmah. Rahmat Allah meliputi orang-orang yang ngaji tadi itu. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wahaffathumul malaikah. Malaikat turun, ya, mendatangi pengajian-pengajian tadi dan mengitari orang-orang yang ngaji. Ya, kepentingan yang utama malaikat hadir itu untuk memintakan ampun kita. Yang kelima, wa dzakarohumullahu fi man indah. Orang-orang yang ngaji itu disebut-sebut oleh Allah fi man indah, kepada mereka yang ada di sekitar Allah. Yang ada di sekitar Allah itu para malaikat. Ya, para malaikat. Sehingga sekarang ini menurut hadis Muslim tadi, kita lagi disebut-sebut oleh Allah. Mungkin ada malaikat yang protes. Ya Allah, kok disebut-sebut? Wong itu loh banyak yang ngantuk ya Allah gitu ya. Itu loh banyak yang ngomong sendiri ya Allah, yang utek-utek HP ya Allah. Ya. Moga-moga jawabannya Allah nggak apa-apa. Ya. Sebab ngaji itu yang terpenting bukan paham, tapi dapat 5 tadi. Tadi loh, yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Nggak ada kemudian summa yafhamun, nggak ada. Membaca ayat-ayat Allah, mengkajinya, nggak ada kelanjutannya, lalu mereka paham, nggak ada. Karena itu nggak apa-apa, jangan nggak paham, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya teruskan ya kuliahnya ya. Nah, jadi kembali ke soal tadi itu. Nah, sehingga intinya jiwa kita itu harus kita kelola lebih bagus. Karena apa? Karena perjalanan jiwa kita itu tidak jelas. Ya. Apakah nanti ke surga, termasuk dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu atau wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Ada nanti di belakang itu wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumaro. Ya. Itu bukan fisik kita yang bikin kesalahan itu. Yang bikin kesalahan jiwa kita. Jadi di sini. Karena itu nggak ada perintah cepat-cepat matilah kalian, nggak ada. Yang ada perintah kaitannya dengan jiwa. Karena mati itu urusan fisik. Ya. Ungkapannya fafirru ilallah. Itu ya. Bukan tubuh kita yang lari menuju kepada Allah, tapi jiwa kita. Wasari'uhu ila magfiratin mir rabbikum. Sabiku ila magfirat, sebagainya. Cepat-cepat berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Nah, itu semuanya. Itu urusan jiwa. Ya. Nah, jadi di situ. Sehingga jiwa kita perlu dikelola dengan baik.
Mana yang utama? Yang utama jiwa. Sebab karena kita ini jadi manusia, tidak jadi binatang, itu karena kita diberi ruh. Di dalam surat Al-Mu'minun, ayat 12, 13, 14. 12, 13, 14 di awalnya 14 itu membicarakan proses penciptaan tubuh fisik. Tapi di bagian ayat 14-nya menjelang akhir dari potongan ayat itu, Allah mengatakan summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian penciptaan fisik tadi itu, summa ansha'nahu, kemudian kami sempurnakan, ya, lalu menjadi khalqan akhar, sehingga menjadi makhluk yang berbeda, penciptaan yang berbeda. Di dalam tafsir At-Tabari, sekali lagi At-Tabari, itu disebutkan binafkhir ruhi, dengan meniupkan ruh. Dengan ditiupkan ruh ketika dalam kandungan, usia kandungan itu dihitung dari bertemunya spermatozoa dan ovum, itu 120 hari. Itu ditiupkan ruh. Ketika itulah kita menjadi khalqan akhar. Kalau tidak, kita jadi hayawan. Bukankah al-insanu hayawanun natik? Natik itu dalam konteks Islam yaitu binafkhir ruh di situ. Ya. Nah, jadi di sini. Sehingga yang penting itu. Kapan kita ini hidup? Kapan? Ya. Biasanya orang membuat milad atau ulang tahun itu dari kelahirannya, ya. Apakah kita hidup itu ketika kita lahir baru hidup? Ya tidaklah, ya. Tidak. Kalau gitu sejak kapan? Sejak kapan? Apakah sejak 120 hari dalam kandungan? Tidak juga. Karena sebelum itu sudah ada gerak-gerak. Kan gitu Bapak ketika hamil dulu Bapak ini, ya. Bapak ketika hamil kan dilihat di sini, ya. Di raba kan. Bahkan sperma itu sudah hidup. Kan sudah hidup. Dan ini dahsyat. Ini jenengan kuat ngaji ngatos dohor toh. Kalau ini kuliahnya panjang, ya. Kuliah panjang. Jadi ya. Jadi di situ dan hebat Bapak itu hebat. Ya. Sebenarnya perjalanannya untuk sampai ke ovum ketika itu misalnya ovumnya sudah siap, kadang-kadang belum, ya, kadang-kadang belum matang dan sebagainya, itu perjalanannya panjang sebenarnya. Karena diukur dari kecilnya itu lalu jarak tempuhnya di situ. Itu kira-kira maraton dari Surabaya ke Solo. Orang yang maraton ke Surabaya, dari Surabaya sampai ke Solo sana itu, untuk menemui Putri Solo, untuk menemui ovum tadi itu tidak cukup mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdikan. Kalau tanpa kecerdikan, start di Surabaya, langsung gunakan kekuatannya itu, ada di depan, nanti lama-lama kan payah. Sehingga harus diatur. Diatur yang penting nanti sampai di Solo yang pertama. Kan gitu. Jadi sudah ada kecerdasan di situ. Ya. Dan hebatnya, ya, ini dalam ilmu kedokteran, ya. Sperma itu
itu punya helm, pakai helm. Dan nanti ketika sudah sampai di ovum, helmnya dilepas. Sehingga tanduknya lah kemudian, ada tanduknya itu, kayak culanya badak gitu ya. Itu kemudian yang dipakai untuk melubangi dinding ovum. Kenapa pakai helm? Sebab kalau tidak pakai helm, geseran satu sama lain, ya, itu bisa celaka, bisa tidak ada yang sampai di sana. Kan itu pakai helm. Ya, ya jangan dianalogkan dengan helm dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, lalu keras, lalu tabrak-tabrakan begini kan juga sakit ya. Tidak ya, tapi seperti. Nah, nanti kemudian ketika sudah menembus di ovum, itu tanduknya itu dilepas, coba. Karena kalau tidak dilepas akan tembus pada dinding sana itu dan keluar. Kan ini dirancang dengan sangat sophisticated. Jadi fisika. Nah, sehingga kalau kita ngukur dari hidup itu sebelum bertemu dengan ovum itu sudah hidup. Ya, sudah hidup ya. Jadi di situ. Nah, mana yang lebih dulu? Fisik atau ruh? Mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu ruh. Di surat Al-A'raf ayat 172 ya. Itu kita ketika itu hidup, digambarkan hidup tidak di alam fenomenal ini, tapi di alam transendental. Sudah nggak ngerti transendental nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Sudah nggak ngerti nggak apa-apa. Alam fenomenal itu alam yang bisa ditangkap oleh panca indera ini. Ya, ini alam fenomenal. Ya, jadi gitu. Tapi alam transendental tidak bisa. Nah, ketika itulah kita diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk, ya. Karena ruh itu mirruhillah, mirruhihi, mirruhi ya gitu. Ya, itu dari Allah, ya, gambarnya begitu. Nah, kemudian ketika itu lalu kita dicek petunjuk tadi dengan pertanyaan Allah, alastu birabbikum. Lalu kita menjawab bala. Bukankah aku ini Robmu? Aku ini zat yang menciptakan engkau dan menjaga engkau. Itu Rob. Ya, lalu kita semua menjawab bala. Nah, baru nanti ketika tubuh sudah siap, dalam arti sudah 120 hari janin itu ada di kandungan ibu-ibu, baru ruh tadi ditiupkan. Ya, nah, jadi di situ. Maka inilah yang terpenting. Karena itu, dan hebatnya begini, tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Coba, bangunlah. Setelah itu baru badannya. Enggak tahu ya, Rudolf Supratman itu artinya kenapa tidak diilhami oleh Aristoteles ya. Kalau diilhami oleh Aristoteles, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya gitu. Itu ya. Ya, jadi ada dimensi seperti itu. Nah, sehingga ini ya, inilah jiwa. Nah, jiwa ini kemudian diberikan, dididik oleh Allah, dijaga dengan hidayah, dengan petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu ada yang built-in pada tubuh kita, ada yang di luar tubuh kita. Ada yang sudah nempel di tubuh kita. Yang nempel tadi itu, yang pertama fitrah. Fitrah itu bawaan dari ruh. Bawaan dari ruh. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ya. Tidak ada kelahiran
kecuali kelahiran itu lahir dalam keadaan fitrah. Mahiyal fitrah. Fitrah itu yang pertama, alastu birabbikum qalu bala. Jadi manusia itu jiwanya didesain punya potensi untuk percaya kepada Allah. Untuk percaya. Ya. Ya. Sehingga manusia jiwanya akan mencari, ya, mencari sesembahan tadi. Ada yang lalu menemukan matahari, lalu disembah matahari. Menemukan sungai, sungai disembah. Menemukan batu besar, disembah. Ya. Jadi begitu. Karena ini tadi, potensi tadi itu. Nah, itu fitrah yang kedua, itu manusia didesain punya potensi untuk berpihak pada kebenaran, kebaikan, keindahan, kemerduan. Jadi ya, coba jenengan lihat masjid di belakang itu, tadi masuk, enak nggak lihat masjid kayak begini? Kalau saya nggak enak, karena fitrah saya masih berbunyi, ya. Jadi di situ, ya dicat yang bagus lah ya. Masuk itu enak gitu ya. Nah, itu Pak Karis ya. Nah, itu putranya Pak Solihin yang mewakafkan masjid ini. Ya, itu ketua Pak Lurah. Ya. Itu nanti itu saya titipkan pada Pak Lurah ya. Untuk ranting, untuk cabang, untuk masjid ini ya. Itu dimarahi saja Pak Lurah ya. Masa PP marahi kemudian cabang ya, enggak pantas ya. Ya, enggak gitu. Jadi itu ya. Sewa enak ya, enak. Nabi Adam itu diberikan pengalaman surga. Tentu indah surga. Ya. Supaya ketika kemudian ada di bumi ini bisa menciptakan surga. Gitu. Alat tokoh al-basyariyah, alat tokotil basyariyah sesuai dengan kapasitas kemampuan. Ya, jadi ini nanti di kan ya Pak Irji ya, Pak Irji itu ketua cabang ya. Jadi jangan jelek-jelek lah di Muhammadiyah, jangan jelek-jelek ya. Adapun dijelekan orang biarin saja ya. Saya dijelekan orang ya. Haram itu tidak mengikuti pemerintah dan sebagainya ya. Haram tidak mengikuti pemerintah dan sebagainya. Ya. Itu kalau difatwakan sama majelis ulama tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kalau bukan majelis ulama silakan, tapi kalau majelis ulama enggak boleh. Karena di dalam majelis ulama itu ada Muhammadiyah, ada NU dan lain sebagainya, wadah besar. Nah, saya minum dulu ya. Ini lumayan baik lah ya, ada gelasnya gitu ya. Coba kalau nggak ada gelasnya begini ya. Ya, jadi ini bedanya Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah itu karena egaliternya itu terlalu kuat ya, sehingga nggak terlalu mikir ya. Kalau di NU begini, kita ngasih ceramah begini, minumannya ada kopi, ada teh, ya, teh jahe, kemudian ada susu, ya. Jadi seperti itu. Di Muhammadiyah untung ini ada gelasnya, ada gininya ya. Saya ngajar di IKH dulu ya. IKH itu Institut Keislaman Hasyim Asy'ari di Tebuireng. Selama 12 tahun saya ngajar di pondoknya Gus Dur. Itu kalau ngajar, ya itu begitu datang di ruang dosen, itu sudah minum-minuman tadi. Ya, termasuk ada permen macam-macam itu ya. Di situ. Ngajar di Universitas Muhammadiyah, ya minuman suruh ngambil sendiri,
Dan itu di botol di gelas yang plastik itu. Cepatin saya ya. Kadang-kadang rugi juga ya masuk Muhammadiyah itu ya. Ya, jadi di situ. Nah, karena egaliternya itu sangat tinggi ya. Bagus juga ya. Jadi di situ. Nah, tapi saya enggak apa-apa ya. Begini saya sudah paham kok ya. Oh, ini saya ngaji tidak di NU ya, ngaji di Muhammadiyah. Jadi ngajar di Muhammadiyah juga gitu. Oh, saya paham ini tidak ngajar di IKH gitu. Jadi di situ. Nah, sehingga di sini artinya dalam konteks tertentu itu kita bisa belajar dari saudara kita ya. Dalam konteks tertentu itu boleh jadi mereka bisa juga belajar dari kita. Nah, ketika mereka dan kita juga ada dalam sebuah wadah majelis ulama, tidak boleh ada fatwa begitu. Ya, tidak boleh. Muhammad itu berpikiran maju, Bapak. Maju. Ya. Itu kayak Ahmad Dahlan itu dimusuhi antara lain karena menganggap masjid-masjid musola-musola di Kauman di Jogja itu tidak tepat arahnya ke Baitullah ya, kiblatnya itu. Digunakan ilmu falak, ilmu hisab. Tolak habis-habisan. Baru setelah 100 tahun Kemenak itu membuat aturan harus ada sertifikasi. Masjid itu sudah tepat atau enggak. Gunakan apa? Kira-kira? Ya tidak. Ya mesti gunakan ilmu falak, ilmu hisab, astronomi. Jadi situ. Bahkan di HP kita juga ada untuk menentukan arah kiblat. Artinya ya 100 tahun yang lampau belum ada HP, belum ada itu. Nah sekarang menjadi di situ. Nah, masih ada hal yang anomali di kita itu ya. Misalnya begini ya. Hari ini hari Ahad, tanggal 29 ya, 29. Jadi tanggal 29 Maret itu hari Ahad. Di Jepang hari apa? Tanggal 29 Maret. Hari apa? Hari apa? Loh, kok pada nggak paham semuanya ya? Di Jepang hari tanggal 29 Maret tahun 2026 itu hari apa? Ahad. Di Amerika? Oh, kok Sabtu? Tanggal 29. Tanggal 29 bukan sekarang ya, bukan sekarang. Ya. Bukan sekarang, bukan detik ini bukan. Tapi tanggal 29 Maret di Amerika tahun 2026 itu hari apa? Ahad. Satu tanggal harinya sama. Kan gitu. Nah kita kan enggak. Satu Syawal. Ada yang Kamis, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Lah mosok Lailatul Qadar juga 3 kali begitu. Ya. Oh 3 kali Tanazzalul Malaikah itu ya. Berarti terlalu lama malaikat nunggu hari berikutnya. Nah itu anomali di kita. Mestinya enggak boleh. Pak, bulan itu 1 Pak. Tapi matlak itu banyak. Sama saja matahari juga begitu. Matahari juga 1, matlaknya beda-beda. Ya. Sekarang kita baru terbitlah jam sekian ini. Ini matlaknya di sini. Ya. Sekarang kalau matlaknya itu di Spanyol sana, belum terbit. Sana juga matlak, sama-sama. Kenapa yang yang tanggal Masehi itu kemudian bisa 1 hari 1 tanggal, kita tidak. Tidak logis. Maka Muhammadiyah mencanangkan tanggalan global. Ya. Yang penting secara hitungan-hitungan hilal itu sudah ada dan itu terjadi di bumi ini. Kan gitu.
Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapatkan hilal pada bulan itu atau mendapatkan hilal, maka hendaklah ia puasa. Ya. Itu berlaku umum. Baru muncul konsep matlak itu belakangan, itu ijtihadi. Kenapa kemudian dimunculkan? Iya, karena kaitannya dengan relasi antar kawasan itu tidak bisa seketika. Ya. Kalau zaman dulu di sini orang menyaksikan hilal, ada orang menyaksikan hilal, maka dia harus mengumumkan pergi ke barat naik onta atau naik kuda, itu paling jauh kira-kira sebelum maghrib, sebelum tuluk, sebelum imsak itu, kalau waktu puasa di situ, itu kira-kira mungkin sekitar 20 kilo barangkali ya, atau lebih lah, baru sampai di sana. Sehingga harus ada matlak. Tapi sekarang dengan real time itu kita bisa nyampaikan kemana-mana, maka tidak berlaku matlak itu. Matlak itu hanya satu di bumi ini. Dimanapun itu telah terjadi tadi itu, maka sudah berlaku. Maka ini Muhammadiyah. Adapun sekarang ditolak enggak apa-apa. Kita punya pengalaman. Tadi loh punya pengalaman. 100 tahun baru kemudian diakui. Inilah Muhammadiyah itu memahami Islam itu sebagai al-Islam at-taqaddumiyu. Islam itu ya secara genetik itu memang berkemajuan. Ya, berkemajuan. Maka di sini. Nah, mari kita kembali ke topik tadi itu ya dulu. Jadi ini masih lama loh ya, tenang-tenang saja. Ya. Adapun duduknya sudah tidak karu-karuan, nah, itu pertama soal mental saja ya, soal mental saja. Jadi di situ ya. Nah, ini tadi yang dapat pahala lebih banyak itu yang jemput saya. Yang jemput saya itu berangkat jam 12 saya kira ya, sampai di Malang sana jam 3. Saya mikirnya habis sholat subuh baru dijemput. Oh jam 3 ya pada kan sudah ke sana terus ke sini. Jadi salakatorikonnya lebih jauh kan gitu ya. Jadi di sana. Nah, jadi kembali ke soal tadi itu. Nah, kembali ke soal jiwa tadi itu, maka di situ pentingnya kita jaga jiwa kita itu. Dijaga dengan Quran. Allah tadi berikan petunjuk itu salah satunya Quran. Salah satunya Islam sebagai hidayah. Masih ada hidayah yang nempel pada tubuh kita, fitrah tadi. Ya, fitrah. Di dalam studi itu ada namanya ilmu antropologi. Ada ilmu antropologi agama. Ilmu antropologi agama itu mengajarkan salah satu bagiannya bahwa masyarakat yang primitif pun akan mencari yang disebut dengan superhuman, yang melebihi manusia, lalu disembah. Ada potensi tadi, ya potensi. Itu Brezhnev, Presiden Uni Soviet, masih ada Uni Soviet, ya. Itu kan Uni Soviet kan ateis loh, tidak percaya sama Tuhan kan. Tapi suatu hari dengan Jimmy Carter dalam sebuah forum ya untuk merundingkan penggunaan senjata-senjata strategis termasuk nuklir dan sebagainya. Itu lalu Brezhnev mengatakan begini, kalau sampai kita gagal, kalau sampai Uni Soviet dan Amerika gagal merumuskan tentang penggunaan senjata strategis itu, maka Tuhan tidak akan merestui kita. Terkejutlah Jimmy Carter. Jimmy Carter itu orang yang soleh, ya, soleh dalam agama yang lain ya. Jadi situ, seorang yang beragama. Maka dicatat ungkapan dari Jimmy Carter tadi, menarik perhatiannya, diambil pulpennya, lalu kemudian ditulis itu. Akhirnya gemparlah pemerintah Soviet. Ya.
Lalu bagaimana tanggapan pemerintah? Tanggapannya, Brezhnev ini orang yang memiliki jiwa kebapaan. Apa jiwa kebapaan itu? Jiwa kebapaan itu sering berusaha masuk ke dunia anaknya. Anak. Ya. Ketika kita punya cucu pelat, nah kita ikut pelat. Nah itu kita masuk ke jiwa cucu kita, ke jiwa anak kita. Ketika jalan tertatih-tatih, kita nirukan. Itu namanya punya jiwa kebapaan. Ya. Nah karena yang dihadapi itu Jimmy Carter itu seorang yang beragama, orang yang percaya pada Tuhan, maka dia masuk ke dalam jiwanya Jimmy Carter. Maka keluarlah ungkapan Tuhan tadi. Ini penjelasan resmi dari pemerintah Uni Soviet. Menurut hemat saya bukan itu. Menurut hemat saya, kalau kita pakai pendekatan Sigmund Freud mengenai psikologi, kita ini ada bagian-bagian di jiwa kita, di pikiran kita itu yang kita sembunyikan di bawah sadar. Nah, saya tahu yang ibu-ibu sembunyikan sekarang ini ya. Itu begini, Pak Satu gak mari-mari ya ngajine ya gitu. Itu disadar gitu ya. Ya. Tapi itu enggak bisa selalu dikontrol. Nanti pulang cerita, itu loh Pak Saat ngajinya lama sekali gitu ya. Nah, itu baru keluar ya. Tidak sadar dikeluarkan. Nah, Brezhnev tadi juga begitu, ditekan kepercayaannya pada Tuhan itu. Karena dia simbol tertinggi ateis ketika itu. Tapi tidak bisa, suatu hari melompat. Ini Sigmund Freud. Maka itu kembali ke saya. Jadi, itu bagian fitrah. Masih ada yang built-in pada tubuh kita, yaitu tubuh kita ini sebagai ayat, sebagai tanda kebesaran Allah. Hebat Bapak tubuh kita ini. Tadi kita bicara mengenai ngantuk. Siapa bilang ngantuk tidak penting? Penting. Coba kalau tidak ada ngantuk, jenengan naik sepeda motor atau mobil, tiba-tiba tertidur, tanpa ada tanda-tanda ngantuk, kan lebih celaka. Jadi ngantuk itu penting. Monggo kalau ngantuk silakan ya. Jadi enggak apa-apa. Nah, kalau nanti yang ngaji tinggal Mas Irji saja, saya terus sampai dohor ya. Ya. Jadi di situ. Nah di situ hebat. Selama ini belum ada mesin yang bisa bertahan hidup terus, maksudnya mobil ataupun sepeda motor ataupun mesin apapun yang bisa hidup sebut saja 10 tahun terus menerus. Sementara jantung kita itu loh, ada yang 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Nabi Nuh, ya jantung saya masih hidup. Dan kira-kira 28 tahun yang akan datang baru akan berhenti detaknya ya. Nah, sehingga 72 tadi tambah 28 yang 100 tahun lah. Nah, jadi di situ. Ini soal mindset ya. Soal mindset. Enggak ada. Ya. Jadi dahsyat ya penciptaan itu. Termasuk penciptaan manusia. Ini ayat Allah. Nah, itu yang built-in. Artinya al-hidayah ad-dakhiliyah. Orang bisa sampai pada Tuhan. Bisa sampai. Siapapun Tuhannya. Orang bisa cenderung kepada kebenaran, kebaikan, keindahan. Karena itu tidak perlu heran kalau ada orang non-muslim lalu baik, itu tidak perlu heran. Tidak perlu heran. Karena ada sudah built-in. Nah yang kedua, al-hidayah al-khorijiyah. Hidayah yang ada di luar. Tubuh kita sebagai ayat itu dasarnya banyak ayat. Salah satunya di surat Fussilat tadi, ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Wa fi anfusihim. Nah, ada juga hidayah yang tidak nempel di tubuh kita. Pertama nempel di alam sebagai ayat tadi. Sanurihim ayatina fil afaq tadi. Ini tanda-tanda kebesaran, ya. Bumi kita ini satu noktah kecil. Kalau ada pantai, ya, ribuan kilo, lalu di pantai itu semuanya ada pasirnya,
maka sampai ngambil sebutir pasir, maka itu bumi kita. Masih ada pasir-pasir sekian banyak. Jadi betapa dahsyatnya alam semesta ini. Ini ayat Allah. Apa cukup? Belum. Masih juga ditambahi yang al-hidayah al-khorijiyah tadi, yaitu Islam. Ya, Quran, hadis Nabi untuk konteks Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk konteks Nabi Adam, kitabnya beda, kitabnya beda, kitabnya beda. Nah, untuk Nabi Muhammad ini. Ya, jadi di situ. Nah, lalu diatur secara detail. Ngaji ini diatur. Apalagi sholat diatur, tidak semaunya. Sujud diatur. Ya. Jadi kebenaran tadi itu dirincikan, kebaikan dirincikan, keindahan dirincikan, itu dirinci. Ya. Dulu ada seorang orator di Jawa Timur, namanya Bayi Arifin. Itu beliau khotib di Masjid Al-Falah, salah satunya. Saya ketika itu mahasiswa ya, kuliah di Surabaya. Terutama ketika ada 3 tokoh, satu Khalid Abri, satu Pak B. Arifin, ada Khalid Abri, satunya lagi ada satu lagi begitu. Itu favorit. Pak B. Arifin itu kalau khutbah setengah jam lebih. Tapi orang masih begini menyaksikan, menikmati khutbahnya. Suatu hari B. Arifin itu diundang mewakili Islam untuk bicara di forum internasional dari berbagai para pemikir berbagai agama. Mereka menyampaikan konsep-konsep pikiran-pikiran yang daki-daki. Pak B. Arifin tampil, itu menyampaikan ajaran Islam tentang masuk kamar kecil, masuk toilet. Ya, ada doa yang harus dibaca sebelum masuk, memulai dengan kaki kiri, ya, jadi begitu. Nanti kemudian baliknya kaki kanan lebih dulu. Itu disampaikan. Orang-orang terheran-heran. Yang lain bicara tentang konsep politik, konsep kenegaraan macam-macam, dia kok bicara soal yang kecil. Nah, di akhir ya bicara itu Pak Arifin mengatakan begini. Kalau yang kecil kayak begitu saja diatur dalam Islam, apalagi yang besar-besar. Orang-orang sama kemudian tertegun melihat akhir yang disampaikan oleh Pak Arifin ini. Inilah Islam. Sampean percaya, ngaji begini ini juga diatur. Ya, ngaji begini diatur. Ya, semakin jenengan dekat dengan kami, itu semakin baik. Semakin jauh, semakin kurang baik. Loh iya. Ketika Nabi di Gua Hiro, ya, akhirnya kan Nabi berulang-ulang di Gua Hiro itu. Maka pada yang paling akhir kemudian datanglah malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ya. Apa jawab Nabi? Ma ana biqori'in. Saya tidak pandai membaca. Sampai 3 kali. Malaikat Jibril mengulangi Iqra dan seterusnya. Jawaban Nabi sama. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Apa? Dirangkul. Nabi dirangkul, didekap. Di belakang hari Nabi mengatakan ketika itu sampai-sampai saya tidak bisa bernafas. Artinya apa? Secara fisik malaikat Jibril dan Nabi itu dekat. Gitu ya. Nah, setelah itu Nabi bisa nirukan. Ya. Yang kedua, ketika Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, sunyi sekali. Padahal waktu itu belum ada HP ya. Jadi belum ada HP ya. Sunyi sekali tapi juga enggak ngantuk para sahabat itu ya. Akhirnya datang, kelihatan orang dari tempat jauh datang, mendekat. Kemudian sampailah ke majelis itu, lalu menuju sedekat-dekatnya dengan Nabi, sehingga lutut orang itu dengan lutut Nabi bersentuhan. Lalu orang itu tanya, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, mata sa'ah. Apa iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa, dan kapan kiamat itu datang. Ya. Nah, kemudian
Setelah itu kemudian Nabi menjelaskan, lalu untuk yang sa'ah itu bahwa yang ditanya dan yang menanya sama-sama tidak tahu, gitu kan ya. Jadi seperti itu. Lalu orang itu pergi, para sahabat tidak ada yang mengenal satupun. Ya, orang mengatakan, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Lalu mereka serentak menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu dikatakan, itu tadi yang datang malaikat Jibril. Mengajarkan agamanya untuk kalian dengan cara bertanya tadi. Karena sahabat nggak ada yang tanya udah Nabi ya. Nah menariknya lututnya berimpitan ya. Nah ini kan proses transmisi keilmuan ya. Yang ketiga di surat An-Najm. Wa kana qaba qausaini au adna fa auha ila abdi ma auha. Maka dzabal fuadu marwa. Jadi malaikat Jibril itu datang bawa wahyu itu ada tampak di ufuk jauh. Lalu mendekat sampai jaraknya dengan Nabi itu sekitar 2 busur anak panah. Jadi dekat. Ini terlalu panjang kalau di sana. Ya. Nah, atas dasar itu pengajian begini ini ambil tempat yang paling dekat. Ya, paling dekat. Jadi begitu. Ya samalah dengan sholat, ambil yang paling soft yang pertama. Jadi begitu. Ini yang baris pertama banyak yang tua-tua ini ya, yang tua-tua ya. Ya, jadi di situ. Biasanya kalau membiasakan berada di tempat yang terdepan, selama yang terdepan itu tidak diatur khusus ya. Kalau diatur khusus untuk presiden ya jangan ya. Waktu pelantikan Majelis Ulama itu saya di podium di forum begini ini presiden, sini ajudannya, saya nomor 3-nya di sini. Ya. Saya batin begini, ya Allah, kurang 2 langkah saja saya jadi presiden ya Allah. Kan tinggal 2 saja. Nah, ini jejer sini asistennya ya, jadi ajudannya. Kan ini presiden. Ya Allah kurang 3 langkah aja. Jadi itu saya ucapkan dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh tidak gurau. Maksud dengan Allah gurauan ya. Jadi itu. Supaya saya jadi presiden. Insya Allah kalau nggak jadi presiden nanti anak saya atau cucu saya ada yang jadi presiden. Moga-moga bisa menggantikan, meneruskan nanti untuk Donald Trump itu ya. Nah, ya. Jadi gitu ya. Kan sekarang yang di New York itu kan wali kotanya sudah muslim gitu ya. Jadi itu perlu membangun mindset di sini. Tinggal mengucapkan begitu saja sulitnya apa? Tinggal 3 langkah saja ya Allah gitu ya. Andai kata itu bukan tempat presiden khusus mungkin saya duduk di situ ya. Tapi karena sudah diatur begitu ya sudah. Nah, jadi sekali lagi jadi ada dasarnya dalam Islam itu ya. Jadi ada dasarnya semuanya itu. Ya, diatur sedemikian rupa, ya, diatur sedemikian rupa. Nah, menyimpang dari Islam juga diatur. Ada loh menyimpang dari Islam tapi tidak apa-apa itu. Ada, ya. Orang mengatakan Tuhan bukan Allah. Boleh, boleh. Ada jalan seperti itu dalam konteks tertentu. Kalau dipaksa, wakol buhu mu'allakun bil iman. Nah kira-kira ya. Artinya tetap saja iman tapi dipaksa. Kalau enggak dibunuh. Misalnya begitu boleh. Ya, jadi gitu. Jadi ada. Jalan-jalan dipersilakan ada proses menyimpang dan sebagainya. Tapi menyimpang yang berdasarkan aturan ya. Aturan di situ. Nah, jadi gitu. Kalau kemudian dibunuh, apakah tidak baik? Baik. Kalau kemudian dia tetap menyatakan iman lalu kemudian dibunuh, baik, masuk surga. Tapi kalau kemudian dia menyembunyikan, dia tidak mati, dia bisa menambahkan amal baiknya. Ya, amal baiknya. Jadi orang yang usianya panjang, usia dalam arti angka tadi itu kenapa lebih bagus daripada yang muda mati? Muda mati syahid.
yang tua tidak mati syahid, tapi amalnya bisa lebih jauh. Bahkan andai kata yang tua itu agak nakal-nakal. Jadi begini Bapak ya, jangan terlalu baik jadi orang. Ibu-ibu ya, jangan terlalu baik. Saya punya banyak teman yang terlalu baik-baik itu mati lebih dulu. Wafat lebih dulu. Di kantor PWM itu ada Pak Najib, ada Mas Kholik, ya, orang baik-baik itu, wafat lebih dulu. Saya nyimpulkan kalau gitu nggak usahlah jadi baik-baik ya. Jadi nggak usahlah jadi baik-baik ya. Nggak usah jadi terlalu baik maksudnya ya. Terlalu baik-baik kayak begitu ya. Karena apa? Karena kalau usia kita panjang dalam arti sinun tadi itu, andai kata amalnya tidak terlalu baik, itu kalkulasi semuanya itu jadi besar. Paham ya? Jadi pada orang yang usianya hanya 40 tahun, baik semua, kita kemudian 100 tahun, baiknya cuma setengah, kan sudah 50 baik kita. Sementara dia 40. Jadi berbahagia kita ini yang tua-tua ini, apalagi yang tua duduk di depan kayak begini ya. Jadi begitu ya. Nah, saya kira itu. Nah, jadi itulah hidayah. Nah, kembali ke soal tadi, maka begini. Untuk meneruskan kebiasaan kita di Ramadan tadi, sekaligus juga untuk mengobati jiwa kita itu, bacalah Quran. Pasti jenengan mesti baca tiap hari, pasti. Setidak-tidaknya surat Fatihah ya. Kan sholat. Mungkin ada surat pendek ya. Nah, baca itu ada dua. Satu membaca secara acak. Secara acak itu kepingin baca Quran ya pokoknya dibuka. Oh, dapat surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah. Ya. Dapat halaman misalnya 41. 41 itu masih Al-Baqarah. Ya. Di situ. Lalu sampai khatam Al-Baqarah sampai 49. Lalu diteruskan Ali Imran dapat separuh. Besok buka dapat surat Al-Mulk. Besok lagi gitu. Kalau itu yang dilakukan, ada kemungkinan ada surat yang tidak pernah kita baca. Seumur hidup. Seumur hidup. Atau ada ayat yang tidak pernah kita baca seumur hidup. Nah, sekedar baca saja, tidak kita baca. Sampai tahu kalau wahyu itu turun. Kata Nabi, wahyu yang paling berat itu kalau berbunyi seperti lonceng. Itu berat. Dan ketika kemudian musim dingin, Nabi lalu menerima wahyu, itu keringatnya Nabi bercucuran. Karena saking beratnya, saking beratnya. Loh, Nabi begitu, wong kita ini tinggal membunyikan, bukan membaca ya, membunyikan. Taswid ya, membunyikan saja kok enggak mau. Baca. Tapi jangan dibaca dengan acak. Baca secara urut. Mulai Fatihah, terus Al-Baqarah, Ali Imran, ya, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, sampai An-Nas. Balik lagi. Ya. Itu 1 juz, itu rata-rata setengah jam. Kalau 30 juz, berarti 15 jam. 15 jam. Kalau mau nekat 1 hari juga bisa, karena 1 hari itu 24 jam. Ya, kalau kuat. Kalau kuat. Jadi dibaca, dibunyikan. Itu berimplikasi pada kesehatan. Terutama kesehatan psikis kita, jiwa kita. Kalau jiwa kita sehat, insya Allah secara fisik kita sehat. Saya beberapa kali ditanya, sehat Pak? Ya sehat lah. Sehatnya orang tua, kan begitu jawabannya. Maksud tua itu tubuhnya ya. Kalau jiwanya insya Allah tidak tua ya. Nah, jadi itu. Jadi di situ. Nah, dibaca. Saya nggak baca itu. Nah, kalau ini sudah menjadi tradisi kita, nah, ini saya sampaikan di banyak tempat, karena Muhammadiyah itu ar-rujuk ilal Quran was sunnah. Maka untuk membuktikan itu baca. Terutama yang sepuh-sepuh ya. Yang sepuh-sepuh ini kan sudah paham maghrib sebentar lagi. Kalau yang muda-muda tidak terlalu paham, padahal boleh jadi dia sudah ada di ujung-ujung mau maghrib.
Kan ada ya. Jadi di situ, ini perlu dibaca. Nah ibu-ibu kenapa kepanasan kuat? Karena jiwanya kuat tadi itu ya. Atau setidak-tidaknya mau meninggalkan kok nggak pantas begitu ya. Oh. Di batin. Jadi tapi sehat kok Bu, ini cahaya matahari itu sehat ya. Jadi di situ. Nah sehingga ini penting untuk konteks itu dicatat, baca ya. Enak kok kalau kita membaca itu enak, kemudian seperti itu. Dan nanti kalau sudah terbiasa itu, nanti coba jenengan rasakan ketika membaca surat An-Nas. Akan ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu akan terasa ada ger-ger gitu ya, tubuh kita ger-ger. Itu kemungkinan besar tadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu kemudian keluar. Ya. Jadi setan yang baik itu merupakan bisikan dari jin maupun bisikan dari itu keluar. Itu terasa. Kalau itu jenengan biasakan. Nah sesudah itu lalu kita mohon kepada Allah dengan doa yang umum itu. Mari saya anukan nanti ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mari. Waj'alhu lana imamau wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Tadi waj'alhu lana imaman, tidak ada syifaan di situ, kita tambahi saja supaya tadi kita bicara soal sifat. Waj'alhu lana imam wa shifa'au wa nura wa huda. Mari kita mulai dari awal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam wa shifa'au wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Sekali lagi supaya pastikan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa shifa'au wa nurau wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna wa 'allim minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Sudah doanya itu saja ya, ditutup itu. Dan mari sekarang bagi yang belum, kita memulai dari surat Al-Fatihah. Nanti dilanjutkan Al-Baqarah seterusnya sampai An-Nas. Ya. Berarti bagi yang belum. Kalau saya lihat kemungkinan besar yang sudah biasa membaca itu dari Fatihah sampai An-Nas ibu-ibu. Kenapa? Karena tadi ketika Allahumma arhamna bil Qur'an, ini lebih kompak daripada yang di sini. Itu kan tanda bahwa yang di sini telah mengamalkan. Nah, mari kita baca Fatihah, setelah itu nanti dilanjutkan sendiri-sendiri. Yang bagi yang belum, itu ya. Nah, itu diamalkan terus-menerus. Nanti perhatikan salah satu efeknya pada tubuh kita.
termasuk perhatikan ketika sudah sampai pada An-Nas tadi. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pun nggih. Ini janji nggih. Al wa'du dainun. Nah, nanti saya tanya di akhirat, ya Allah, itu jamaah di Balung Bendo itu betul nggak ngamalkan itu gitu ya. Nah, jadi di situ ya. Nah, jadi itu ya. Mari kita amalkan, terutama yang tua-tua ya, supaya lebih fresh ya, terutama jiwanya. Ini yang dapat saya sampaikan. Ditutup doa lagi. Ya wis, tutup doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ali ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wa ansur asakira ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyuhal mukhtalifata wasyadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridon illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.